Ini berat ini. Foto ya Pak ya. Bang. Ya, berat banget. Mukanya nggak kelihatan, Bang. Katanya itu bakal dibawa ke kampung. Iya. Semoga pesawatnya nggak keberatan ya. Bisa Bang. Nah, sini dong Bang. Satu, dua, tiga. Kiri, Bang, kiri, Bang. Kiri. Makasih Bang. Thank you, Bang. Oh. Parcel ya? Awal ya. Ramadan. Hati-hati. Sekan. Itu kita mana? Ini banyak banget sih. Banyak. Masalah hitam. Rumornya mendapat angpau ya, THR, acuan dan sebagainya, dan bukan tidak mungkin karena itu logis saja lah sebagai manusia kan. Godaan cuan yang terkutuk itu kan memang sulit ditahan ya. Hilang aja dari permukaan bumi, tenggelam ke gorong-gorongnya Jokowi, di mana gorong-gorong di Solo dan sebagainya. Jadi jangan menjadi lawan masyarakat yang ingin mengetahui kebenaran tentang ijazah itu. Jangan menjadi senjata untuk membunuh kebenaran. Yang pertama dan kedua, dia sukarela mengubah posisi sikapnya dan mencari peluang gitu. Karena sudah tanggung kan. Semula hanya sukarela, tapi kenapa enggak saya sekalian berkolaborasi dengan lawan dan dapat cuan gitu kan, jadi untung dua kali gitu kan. Nah itu yang sebenarnya analisis paling jelas gitu. Kalau dia itu hanya sukarela tapi tidak mencari peluang, oportunistik, mencari cuan, dia tidak akan melakukan itu. Saya sempat berkomunikasi ya, saya WA dia sama pengacaranya itu. Dengan satu persatu kemampuan Jokowi mengoleksi tuyul-tuyul ini ya, sukses ya, sudah 3 ya. Kita berharap tentu yang terbaik tidak. Jadi moga-moga teman-teman yang selama ini mencoba bergulat bertarung ya, untuk menegakkan validitas, faktualitas kebenaran, jangan mudah tergoda lah. Parcel yang segede gaban itu, sehingga satu orang pun nggak bisa ngangkat kan, kemudian dieret-eret dan itu dipamerkan di media sosial, itu benar-benar memalukan dan sangat menyedihkan ya. Tapi ya mereka tidak, Rismon dan Jamada itu menurut saya sudah tidak punya itu rasa itu. Mereka sedikit pun tidak bisa menalar, mengakali situasi, tapi dia terhanyut oleh situasi. Ketawa ke TV, masuk kantornya Gibran, dan saya rasa semua itu akhirnya, dugaan saya itu sudah disetting oleh tim Jokowi. Ya barangkali itu ibarat drama sinetron ya, opera sabun, drama-drama populer yang memang tidak bermutu. Selalu adalah aktor-aktor yang inkonsisten, aktor-aktor yang hanya cari sensasi, hanya cari perhatian, dan kemudian berubah pikiran dan sebagainya. Saya pribadi dalam beraktivitas sosial dan politik nilai tidak pernah menggunakan perasaan atau menggunakan mood ya. Jadi memang situasi seperti itu harus selalu diantisipasi, bahkan kemungkinan terjadi ya. Track record saya lebih sejak mahasiswa ya, 40 tahun lalu ya, itu selalu terjadi. Ada orang-orang yang teriakannya paling keras. Biasanya itu kalau dulu di demonstrasi mahasiswa itu
orang-orang yang mudah histeris, teriaknya paling keras, seolah-olah paling heroik, itu memang biasanya paling mudah melenceng. Kalau lagi misalnya teriak-teriak di depan, kemudian kalau mulai chaos, penangkapan-penangkapan dia lari paling kencang. Atau ya dalam hal kasus Rismond dan Egi itu juga gitu kan. Mereka berdua ini kan termasuk yang paling kencang kan. Yang lain kan lucu gitu. Roy Suryo itu kan stylenya agak lucu ya, selalu pakai kaos gitu. Tifa stylenya agak analitik. Nah, Rismond itu kita semua kaget-kaget dulu itu awal-awalnya. Kan dia juga baru muncul, nggak jelas backgroundnya kan. Aktivis bukan, pemikir juga bukan. Dan ketika dia berubah ya saya, akhirnya ketahuan gini kan. Nah, kita paling nggak saya ya, harus selalu siap dengan situasi seperti itu sehingga tidak mudah menjadi melodrama atau pertanyaan Anda perasaan atau moodnya biasa aja lah kan. Saya akan terus berlanjut mempersoalkan ijazah Jokowi ini dengan tajuk bongkar ijazah Jokowi dengan cara yang lebih elegan, lebih cool, lebih ilmiah ya, tanpa drama, tanpa histeris, tanpa teriak-teriak. Jadi apapun yang terjadi, misteri ijazah ini harus terus kita angkat ya sampai ketemu yes or no-nya, ya atau tidak sih palsu atau aslinya. Dan cara kami kan agak beda. Cara Bon Jovi kan lebih menyisir dari dokumen-dokumen pendukung dan kita tahu sejauh ini Bon Jovi sudah bisa menang 4-0 kalau mau disebut ini pertandingan ya, melawan KPU Pusat, KPU DKI dan KPU Solo. Dan kemarin seminggu lalu dengan UGM. Nah itu indikasi-indikasi yang bagus sebagai lesson learned bagi Indonesia, bagi masyarakat, bagi rakyat, bagi pemerintah, bagi instansi-instansi pemerintah. Kalau mau membangun Indonesia yang demokratis dan terbuka, janganlah suka menutup-nutupi sesuatu, termasuk menutup-nutupi dokumen atau ijazah presiden. Kalau memang dokumen atau ijazah itu asli ya tunjukin, selesai kan, nggak perlu drama. Ya tulisan saya itu, saya kan memang penulis ya, wartawan, jadi menulis itu hobi ya. Menulis itu satu keterampilan yang kebetulan karena sudah saya tekuni lebih dari 40 tahun ya. Menulis itu kalau kebetulan saya juga punya hobi lain, memetik gitar gitu. Jadi saya kayak main gitar saja itu. Jadi relax untuk menghibur diri juga untuk mengedukasi masyarakat kalau memang ada tulisan itu dianggap punya manfaat gitu. Dan kebetulan ya terlihat di yang saya posting di Facebook saya hampir 200 komentar dan like yang juga ratusan. Jadi memang memancing percakapan ya, perdebatan. Jadi memang karakteristik saya seperti itu, selalu melihat segala sesuatu itu. Kalau ada orang yang ekstrim itu melihat segala sesuatu sebagai tragedi, kalau saya melihat segala sesuatu itu komedi. Jadi lebih ringan gitu. Kita punya harapan sesuatu pada hal-hal di luar kita ya. Cuaca selalu bagus, jalan-jalan tidak macet dan sebagainya. Tapi kan ada hal yang tidak bisa kontrol, seperti cuaca tiba-tiba mendung, hujan deras, banjir, jalan macet, Rismond berkhianat, gitu. Egy Sujana menjadi Nabi Musa, gitu. Itu kan di luar kemampuan kita mengontrol. Kok ada yang mau jadi Nabi Musa, ada yang mau jadi mengubah hasil penelitiannya, itu kan keanehan-keanehan yang di luar kontrol kita. Nah, sebagai orang di luar sesuatu yang tak yakin kita tidak bisa ngontrol, sesuatu yang tidak bisa kontrol, ya kita nikmati aja itu sebagai tontonan dan kita kemudian analisis. Nah, tulisan saya itu memang betul karena kita tidak pernah tahu sebenarnya sampai sekarang ya apa yang ada dalam pikiran Rismond, karena yang tahu hanya dia sendiri dan mungkin pengacaranya Jamada Girsang ya. Jadi saya membuat analisis 3 lapis itu untuk mencoba menjelaskan secara dialektika logis ya, kenapa seseorang berubah dari apakah dia perubahannya itu karena sukarela, karena memang yang saya garap dalam tulisan itu sebagai mendadak Rismond mendapat pencerahan spiritual, itu kan bahasa satir saya ya, mendapat epifani, penampakan, melihat ternyata ketika dia melototi komputernya, melihat
salinan ijazah Jokowi yang dia pelototin semalam suntuk. Kemudian muncul penampakan Epifani, itu penampakan Jokowi, wajah Jokowi yang kurus, yang sedang sakit, tetapi seperti wajah kenabian bagi Rismon gitu kan. Nah, saya tulis seperti itu semua hanya sebagai semacam satir ya, ironi gitu. Dan saya sendiri yakin bahwa kalaupun itu teori pertama itu dia sukarela, itu bukan sukarela dalam perspektif orang yang memiliki kejernihan berpikir. Jadi pasti sukarelanya itu ada faktor-faktor lain gitu. Jadi artinya dia memang tidak dipaksa atau tidak ada faktor lain, wah saya harus mengubah hasil penelitian saya dari ijazah menjadi palsu 1 triliun% ya menjadi asli, dan dia harus mencari dalih dari hasil ongoing riset. Karena kebetulan saya juga cukup punya referensi soal riset ilmiah ya, kebetulan saya juga pembelajar sains, jadi saya tahu persis itu dalih yang tidak ilmiah, tidak logis, sehingga di tulisan saya itu saya uraikan bagaimana tidak logisnya. Nah, yang kedua, mencari peluang itu kan oportunistik, karena kan ya pengalaman dari kisah perubahan sebelumnya ya, Egy dan Damai Lubis yang rumornya mendapat angpau ya, THR, acuan dan sebagainya, dan bukan tidak mungkin karena itu logis saja lah, sebagai manusia kan godaan cuan yang terkutuk itu kan memang sulit ditahan ya. Karena kalau dia melawan paling ditepukin, ditepuk tangani, dipuji-puji netizen, rakyat gitu. Tapi di sisi lain dia juga harus berhadapan dengan kekuasaan yang begitu masif, sistemik ya, karena memakai parcok kepolisian dan sebagainya. Dan ya setelah hampir setahun bergulat ini bertarung, mungkin dia berubah karena godaan cuan yang terkutuk itu. Nah, itu kemungkinan kedua. Yang kemudian ketiga adalah ada ancaman yang saya lihat, ancaman yang jelas yang membuat dia berubah itu memang dilaporkan ke polisi terkait oleh Termul ya, oleh relawan-relawan Jokowi itu, bahwa kemungkinan sekolah S2 dan S3-nya itu enggak betul gitu, enggak selesai, dan beasiswanya tidak menyelesaikan dan dia harus mengembalikan. Nah, saya nggak tahu itu faktualitasnya, kebenarannya, tapi itu barangkali yang membuat dia juga berubah ya. Ancaman dilaporkan polisi, sudah dilaporkan Jokowi, sekarang dilaporkan bahwa ijazahnya kemudian juga bermasalah. Nah, itu memang secara psikologis, kalau itu betul ya memang berat. Bagaimana orang mempersoalkan kepalsuan ijazah orang lain, tapi ijazahnya sendiri juga kemungkinan palsu. Dan itu yang menurut saya secara psikologis akan sangat berat ya. Bahkan kalau saya guyon-guyon kalau ngobrol dengan teman itu, bagaimana mencoba memahami sisi psikologi dari pergulatan psikologis ya, psikosa gitu, psikisnya ya. Tiba-tiba harus dihantam dengan isu itu ya. Nah, kalau memang itu asli mungkin lebih mudah kan, kalau dia yakin bahwa ijazahnya asli, lebih mudah untuk membantah, dia cukup menunjukkan dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, kalau betul yang dituduhkan oleh relawan Jokowi itu ijazahnya juga bermasalah, kalau dia juga betul-betul di Jepang itu menghayati etos Bushido, etos prinsip mental orang Jepang yang ketimbang malu dan harga dirinya terinjak-injak ya, Anda tahu sendiri kan, maksudnya harakiri bukan pilihan yang terlalu salah kalau betul ya, tapi ya kita lihat aja lah, proses ini kan masih berjalan ya, masih seminggu kan, kita lihat waktu akan memprinsip saya gitu. Makanya kembali ke pendekatan saya tadi, ini tragedi apa komedi? Nah, kalau saya pribadi ini komedi, kan ya, semakin bahkan kadar ketuyulan Rismon itu lebih parah ya. Artinya saya setuju itu, Egy dan Damai Lubis kan setelah minta maaf dan restoratif justice relatif diam ya, berantem sebentar dengan Roy dan kawan-kawan gitu kan, tapi
dan pamer mobil barunya gitu kan, pamer apa itu. Nah, tidak punya malu juga sih waktu nunjukin mobil-mobil, entah itu mobil dia tuh. Tapi memang yang agak ajaib, yang agak aneh dari Rismon ini, kok dia begitu perubahan pendulum dari heroik menjadi pengkhianat yang apa tidak tahu malu itu, kok dia malah menjadi senjata pihak yang selama ini dia setahun terakhir, hampir setahun terakhir dia serang. Uh, dan itu aslinya dengan trilema, yang teori trilema saya, jadi kemungkinannya memang yang pertama dan kedua, dia sukarela mengubah posisi sikapnya dan mencari peluang gitu, karena sudah tanggung kan. Semula hanya sukarela, tapi kenapa enggak saya sekalian berkolaborasi dengan lawan dan dapat cuan gitu kan, jadi untung dua kali gitu kan. Nah itu yang sebenarnya analisis paling jelas gitu. Kalau dia itu hanya sukarela tapi tidak mencari peluang, oportunistik, mencari cuan, dia tidak akan melakukan itu. Saya sempat berkomunikasi ya, saya WA dia sama pengacaranya yang kebetulan kan memang kenal ya. Saya WA, kalau memang betul yang dilakukan Rismon itu betul-betul sukarela dan betul-betul niatan ilmiah karena ada temuan baru ya. Temuan baru itu begini, menurut saya itu tidak ilmiah karena gini kan, objek yang dia teliti kan sama. Lain soal kalau tiba-tiba Jokowi memberi akses ke dia untuk meneliti ijazah aslinya gitu. Selama ini yang diteliti Rismon kan sebenarnya kan hanya salinan atau bahkan hanya foto, scan foto gitu kan. Memang itu sebagai riset forensik dokumen agak lemah, memang harus saya akui. Saya sadar itu sejak awal. Jadi menilai keaslian dan kepalsuan dokumen itu ya memang dokumennya harus diteliti langsung, bukan salinannya, bukan fotokopiannya, bukan scan foto ya. Nah, tapi kan enggak, dia setidaknya tidak ada proses penjelasan ilmiah bagaimana dia bisa berubah dari berkesimpulan palsu menjadi sekonyong-konyong mendadak berkesimpulan asli, ketika bahkan seminggu 2 minggu sebelum itu dia masih berteriak lantang soal kepalsuan itu. Jadi itu betul-betul ngarang bebas, kalau bukan dia mencoba mengakali dalih bullshit itu, bahwa dia menggunakan pendekatan ilmiah untuk itu. Pendekatan ilmiah itu harus dia jelaskan secara detail bagaimana proses-proses dia berubah itu. Dia mendapatkan spesimen dokumen baru, kemudian penelitiannya itu harus ya, kalau dia itu betul etos ilmiah, orang yang paham riset ilmiah, itu harus ada yang disebut peer review. Kalau dia sudah tidak cocok dengan Roy Suryo, Tifa dan lain-lain orang, paling nggak dia punya orang lain ketiga, ada independent peer review yang memperkuat hasil penelitian perubahannya yang baru. Tapi dia kan enggak. Jadi itu kayak orang yang itu tadi. Kalau menurut saya dia mengalami epifani itu, penampakan dan orang yang mengalami kegalauan psikologis sangat kuat, dan dia berubah karena mendapat bisikan-bisikan cuan yang terkutuk itu, atau syaiton yang terkutuk itu. Jadi kemudian jadi sangat mudah dipatahkan lah teori ongoing research itu kelihatan sangat ngarang itu, sangat membual itu. Nah artinya kemudian saran saya dalam WA itu ya ke dia dan pengacaranya, kalau dia memang yakin itu sukarela, mestinya yang dia lakukan ya, kalau punya nalar yang bagus, dia cukup membuat pesan tertulis dengan lampiran hasil risetnya itu. Pesan tertulis itu dia titipkan ke pengacaranya, siapa, Bung Jamada Gesang ya, atau ke siapapun, temannya, keluarganya yang akan mengumumkan itu ke publik. Bukan dia sendiri, dia mengumumkan melalui kanal YouTube-nya kan, Balige Academy, dan dengan wajah yang memang sedikit nervous, tapi kelihatan tidak ada rasa bersalah yang kelihatan gitu. Kalau orang normal punya rasa malu dan harga diri, mestinya bahkan berhadapan dengan kamera untuk merekam pengakuan yang terbaru itu juga nggak bisa. Yang paling aman ya, dia menitipkan testimoni terakhir, terus kemudian hilang dia, kembali ke Balige, sembunyi di gorong-gorong di sana yang tidak bisa diakses,
Kemudian dan itu dia jelaskan, saya telah salah, analisis ilmiah saya yang dulu itu saya didorong oleh keinginan menjadi populer, menjadi selebritis dan sebagainya dari apapun. Nah sekarang saya mengakui kesalahan, saya akan membuang diri, boleh terjun ke Danau Toba atau cukup sembunyi di gorong-gorong, hilang dari peredaran. Itu kalau orang punya nalar ilmiah yang stabil. Dugaan saya memang yaitu tadi seperti yang awal saya beritakan, orang yang pendulum psikologis pemikirannya itu dari ekstrim kanan ke ekstrim kiri, itu orang yang memang secara mental, secara psikologis tidak ajak. Memang ada problem berarti. Dan sekarang kemudian dia bisa dengan ketawa ketiwi ketemu Jokowi, ketemu Gibran, orang yang hampir setahun dia hujat terus-menerus, karena keyakinan kepalsuan mereka itu, tiba-tiba dia bisa dengan nyaman mau menerima parsel. Itu benar-benar dagelan yang tidak lucu. Dia mestinya masih punya sedikit harga diri, kalaupun simbolik ada parsel, ya udah dipesankan aja kepada stafnya Gibran, Pak tolong diangkat ke mobil kami, atau gimana lah. Ada cara-cara yang menunjukkan eleganitas orang yang masih punya harga diri itu. Sementara di video itu mungkin kayaknya disetting juga itu sama keculasan pihak-pihak Gibran itu, sengaja dikasih parsel yang segede gaban itu sehingga satu orang pun nggak bisa ngangkat kan, kemudian dieret-eret dan itu dipamerkan di media sosial. Itu benar-benar memalukan dan sangat menyedihkan ya. Tapi ya mereka tidak, Rismon dan Djamada itu menurut saya sudah tidak punya itu rasa itu. Mereka sedikit pun tidak bisa menalar, mengakali situasi, tapi dia terhanyut oleh situasi. Ketawa ketiwi masuk kantornya Gibran, dan saya rasa semua itu akhirnya, dugaan saya itu sudah disetting oleh tim Jokowi itu. Adegan-adegan itu semua. Ketemu Jokowi, ketemu Gibran, dan kalau dilihat bajunya kan juga lucu itu. Itu kan baju seragam pengacara Girsang sama Djamada Girsang sama itu kan kayak, kenapa itu bajunya kayak gitu ya? Biru kayak baju tahanan atau apa itu. Jadi skenario adegan-adegannya itu betul-betul untuk menghumiliate dua orang itu saya rasa. Dan itu sayangnya kok tidak disadari, malah ketawa ketiwi. Jadi orang yang nggak tahu ketawa ketiwi orang sadar atau ketawa ketiwi orang yang sudah benar-benar hilang kesadaran, hilang nalar. Dengan satu persatu kemampuan Jokowi mengoleksi tuyul-tuyul ini ya, sukses ya, sudah 3 ya. Ya kita berharap tentu yang terbaik tidak lah. Jadi moga-moga teman-teman yang selama ini mencoba bergulat bertarung ya, untuk menegakkan validitas, faktualitas kebenaran, jangan mudah tergoda lah dengan itu. Karena kalau bisa disebut investasi kebenaran yang sudah ditanam itu terlalu mahal kalau hanya untuk kemudian diubah menjadi gitu. Jadi apa yang dilakukan Rismon jangan jangan diikuti lah. Berteriak-teriak menjadi lawan, hilang aja dari permukaan bumi, tenggelam ke gorong-gorongnya Jokowi, di mana gorong-gorong di Solo dan sebagainya. Jadi jangan menjadi lawan masyarakat yang ingin mengetahui kebenaran tentang ijazah itu. Jangan menjadi senjata untuk membunuh kebenaran. Karena itu saya sih tetap itu tadi, dengan pendekatan komedi itu tadi, pendekatan komedi bukan tragedi ya. Jadi ya bisa saja orang akan ada yang berubah pikiran, tapi ya kita tidak ingin itu terjadi. Tapi kalau itu terjadi ya itu komedi, bagi dia jadi tragedi mungkin. Untuk RH yang saya juga bisa, saya kan agak tahu situasi ini ya, karena kebetulan kan ekosistem saya ini, saya itu sempat agak heran. Ini kan Refli dengan Djamada ini kan satu tim, tapi kenapa ketika restoratif justice Refli ditinggal gitu kan? Saya sangat bisa memahami kebingungan atau kegalauan atau apapun, tapi saya harap Refli tetap tangguh dan seperti tetap jadi cadas dan cerdas seperti semboyan podcastnya ini. Dan
gini, hidup itu cuma sejenak sementara. Jadi kalau mau meninggalkan wasiat, meninggalkan warisan, usahakan warisan nama yang baik lah. Kalaupun di luar orang menilai macam-macam, yang penting yakin pada jalan kebenaran yang dipilih kan. Ada orang lain menilai apapun itu kan tidak bisa kita kontrol. Yang penting kalau kita tidak bisa mengontrol hal-hal di luar kita, cuaca, ada bencana, ada orang-orang yang berubah, orang-orang berkhianat, yang penting kita yang bisa mengontrol kita sendiri tidak melakukan itu. Dan kita tetap bisa melihat situasi anomali urusan drama ijazah ini tetap dengan itu tadi pendekatan. Ini tragedi bagi orang-orang yang memalsu, bagi orang-orang yang menipu diri, tragedi. Tapi bagi kita ini adalah komedi. Terima kasih.